dibuang kepada tempatnya. Dan bangkunya tolong diluruskan ya. Iya, Bu. Nah, baiklah. Siapa ketua kelas maba kita? Saya, Bu. Nah, Messi, tolong siapkan teman-temannya dan pimpin doa. Baik, Bu. Seluruhnya siap gerak. Sama gerak. Tegak gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan ambil absen dulu. Siapa yang terpanggil namanya, tolong angkat tangannya ya. Ya, Bu. Nita Ervita, Ada, Bu. Messi Debiola, Ada, Bu. Debbie Yunita, Ada, Bu. Nia Daniati. Ada, Bu. Nah, berarti hadir semua ya Anda. Ya, Bu. Nah, bagus sekali, pertahankan kehadirannya ya supaya pelajaran yang dipelajari itu bisa kita ketahui semuanya kalau kita hadir di lokal ini ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelum Ibu masuk ke materi kita pada hari ini, siapa anak-anak Ibu yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Nia, apa Nia? Tentang kurban, Bu. Ya, tentang kurban. Apa yang Anda ketahui tentang kurban? Ada yang tahu? Bu, Apa Nita yang Nita ketahui? kurban itu merupakan menyembelih hewan yang mana dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, Bu, dan Ya. hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, Bu. Yang mana hukumnya yaitu sunnah muakkad, Bu. Ya, bagus sekali Nita ya. Berarti anak-anak Ibu ada ya mengulang materi minggu lalu di rumah? Ada, Bu. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah Anda semua pernah pergi ke kedai, ke warung atau ke pasar? Pernah, Bu. Nah, setelah Anda tiba di warung, apa yang Anda lakukan? Belanja, Belanja, Bu. Nah, Belanja. Messi belanja apa di warung? Mesti belanja lempang, Bu. Nah, Debbie pernah belanja apa di warung? Mie instan, Bu. Anya? Beli makanan, Bu. Nita? Sayuran, Bu. Ya, berarti Anda semua pernah melakukan belanja atau membeli sesuatu di warung. Nah, setelah Anda membeli mie instan, membeli segala sesuatu yang diinginkan, lalu apa yang Anda berikan kepada orang pemilik warung? Uang, Bu. Nah, jadi Anda memberikan uang kepada pemilik warung dan pemilik warung tersebut memberikan barang yang Anda inginkan. Nah, jadi dari transaksi yang Anda lakukan tersebut, dari proses yang Anda lakukan tersebut, apa namanya yang disebut itu? Jual beli, Bu. Ya, jual beli. Nah, jadi materi kita sekarang ini apa? Jual beli, Bu. Ya, tentang jual beli. Nah, jadi materi kita pada hari ini Ananda yaitu tentang muamalah atau nah, di dalam muamalah ini ada 3 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama jual beli, yang kedua kiran, yang ketiga riba. Nah, namun untuk hari ini atau pelajaran kita pada hari ini di dalam muamalah ini kita hanya membahas tentang jual beli. Nah, yang lain kita bahas minggu selanjutnya. Nah, lalu adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada judul materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ananda semua harus bisa menghayati ketentuan jual beli. Nah, yang kedua, Anda semua harus bisa mengetahui atau memahami ketentuan dari jual beli ini. Nah, dari memahami ketentuan jual beli ini Ananda,
Jadi di sini Ananda nanti akan membahas tentang pengertian dari jual beli, dalil dari jual beli, syarat atau rukun dari jual beli. Nah, di situ kita akan bahas yang bagian poin kedua ini ya. Lalu tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu Ananda harus bisa menerapkan sikap jujur sebagai implementasi Ananda bisa memahami ketentuan jual beli ini. Ya, Bu. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, setelah Ananda bisa memahami atau mengetahui ketentuan jual beli itu seperti pengertian dari jual beli, dalil dari jual beli, rukun dan syarat dari jual beli tersebut dan macam-macam jual beli, maka setelah itu Ananda harus bisa menerapkan sikap jujur sebagai implementasi pemahaman ketentuan jual beli tersebut. Nah, jadi Ananda harus bisa menerapkan sikap jujur di saat Anda melakukan transaksi jual beli. Nah, sampai sini paham ya Ananda? Paham, Bu. Nah, Ibu hapus dulu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu yaitu tentang pengertian jual beli. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian jual beli, Ibu mau menunjukkan beberapa gambar kepada anak-anak semua. Nah, gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, siapa yang bisa yang tahu gambar pertama gambar apa? Bu, orang beli ikan, Bu. Terus dia ngasih uang, Bu. Ya, siapa lagi yang tahu pengertian gambar pertama? Sama, Bu. Sama. Terus gambar yang kedua? Saya, Bu. Nah, Nita? Membeli sayur, Bu. Ya, gambar kedua membeli sayur. Nah, siapa lagi yang mengetahuinya? Sama, Bu. Sama ya. Jadi ini adalah beberapa bentuk gambar transaksi jual beli. Nah, yang terjadi pada saat sekarang ini, yang mana gambar yang pertama yaitu adanya seorang ibu-ibu yang membeli ikan kepada sang penjual ikan, lalu diberikannya uang kepada pemilik ikan. Nah, yang kedua adanya gambar seorang ibu-ibu yang menjual sayur. Nah, dibeli oleh seseorang dan diberikan uang oleh seseorang itu kepada ibu pemilik sayur tersebut. Nah, paham ya Anda? Paham, Bu. Ini adalah bentuk proses jual beli pada zaman sekarang ini atau sejak adanya mata uang. Nah, jual beli ini tidak hanya ada pada zaman sekarang saja. Jual beli ini sudah ada sejak manusia pertama ada. Siapa manusia pertama yang ada di dunia ini Anda? Nabi Adam, Bu. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi pada saat zaman Nabi Adam sudah ada transaksi jual beli ini, tetapi namanya bukan jual beli, disebut dengan barter. Apakah Anda tahu apa itu barter? Bu, tahu, Bu. Nah, apa itu Messi? Tukar menukar barang, Bu. Ya, tukar menukar barang dengan Barang. ya, tukar menukar barang dengan barang. Jadi barter itu adalah proses penukaran barang dengan Barang. Nah, seperti itulah bentuk jual beli pada zaman dahulu kala sebelum adanya mata uang. Nah, jadi contohnya siapa yang tahu contoh bentuk penukaran barang dengan barang? Saya, Bu. Bu. Ini ada Niati? Padi dengan gandum, Bu. Ya, menukarkan padi dengan gandum karena itu memiliki nilai yang sama. Jadi di saat itu tidak ada mata uang, jadi padi ditukarkan dengan gandum. Ya, begitu. Nah, pada saat sekarang ini pun kan zaman sudah bertambah canggih dan modern. Nah, bentuk penjual beli tidak hanya menggunakan penukaran barang dengan barang atau barter, atau tidak hanya dengan menggunakan mata uang, tetapi juga menggunakan ATM atau kartu kredit yang pada saat sekarang ini sudah banyak orang-orang melakukannya. Nah, jadi bagi orang-orang yang memiliki kartu kredit, ATM, mereka hanya membawa satu lembar ATM saja. Nah, mereka tidak capek-capek membawa uang kemana-mana, cukup membawa satu ATM atau
kartu kredit saja. Jadi mereka menggunakan itu menukar membeli sesuatu yang diinginkannya. Apakah Ananda sudah pernah melakukan transaksi jual beli menggunakan kartu ATM atau kartu kredit? Belum lagi, Bu. Belum ya, sudah pernah? Pernah, Bu. Nah, sudah pernah ya? Nah, bagaimana rasanya ya? Mana lebih sulit menggunakan uang daripada ATM? Lebih mudah ATM, Bu. Ya, lebih mudah menggunakan ATM karena kita hanya membawa satu ATM saja tanpa membawa banyak uang. Nah, bagusnya. Kalau Messi belum ya? Belum, Bu, tapi Mama udah, Bu. Kalau Mama Messi udah. Nah, besok coba lah Messi. Kita sekarang berada pada zaman yang canggih, yang modern. Nah, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Siap, Bu. Yang baik-baik saja ikuti ya. Siap, Bu. Nah, dari gambar di sini kita langsung saja masuk ke pengertian jual beli. Nah, apa yang Ananda pahami tentang jual beli dari gambar ini? Bu, Messi? tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, Bu. Ya, bagus sekali Messi. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, yaitu menukarkan uang dengan Barang, Bu. barang. Barangnya di sini apa? Ikan, Bu. Barangnya di sini apa? Sayur. Ya, bagus. Nah, itu adalah, apakah ada pendapat yang lain pengertian jual beli? Sama, Bu. Sama, nggak ada pendapat yang lain? Ada, Bu. Nah, baiklah, kalau tidak jadi pengertian jual beli ini ada dua. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Nah, pengertian jual beli menurut istilah adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Ya, secara bahasa menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, jual beli secara istilah ada yang tahu? Ada kan baca buku Ananda? Ada, Bu. Nah, apa pengertian jual beli secara istilah yang Anda ketahui? Saya, Bu. Ya. Secara istilah salah satu transaksi tukar menukar barang memiliki nilai di mana ada pihak penjual barang tersebut dan pihak lain membelinya, Bu. Ya, bagus Sesuai sekali. kesepakatan, Bu. Ya, bagus sekali pendapat dirinya ya. Jadi dapat Ibu simpulkan pengertian jual beli menurut istilah adalah ada menukar barang dengan harta atau ada menukar harta dengan harta yang tata caranya sudah diatur oleh Hukum Islam. Nah, berarti sampai di sini paham Ananda? Paham, Bu. Nah, baiklah kalau paham. Jadi secara bahasa pengertian jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, dan secara istilah adalah ada menukar barang dengan barang atau ada menukar harta dengan harta yang tata caranya sudah diatur oleh hukum Islam. Nah, kalau paham Ibu hapus dulu ya. Ya, Bu. Lanjut ke materi kita selanjutnya. Nah, materi kita selanjutnya yaitu tentang pengertian materi yang kedua yaitu tentang dalil dari jual beli. Nah, dalil dari jual beli terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Apakah ada anak-anak ibu yang membawa Al-Quran? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, siapa yang membawa Al-Quran? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Nah, ya, tolong baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 ya. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin
pembacaannya, pembacaan Al-Qur'annya sudah bagus, tapi baca sering-sering di rumah Al-Qur'annya biar bacaan kita bertambah bagus lagi. Nah, bagus ya Nia. Jadi yang dibacakan Nia tadi adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Ya, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, kecuali dengan jalan yang perniagaan. Nah, yang mana di antara kamu suka sama suka. Nah, jadi dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin. Nah, ada yang bisa anak-anak ibu yang bisa menjelaskan apa maksud dari ayat tersebut? Bu, Nah, Messi. kita tidak boleh memakan harta orang dengan cara batil, Bu, seperti dengan mencuri ataupun yang lainnya, Bu. Ya. Terus kita bolehnya melakukan perniagaan atau jual beli, Bu. Ya, nah bagus sekali ya penjelasan dari anak ibu Messi. Nah, jadi ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil, dengan yang jalan yang tidak baik, kecuali dengan cara perniagaan jual beli. Nah, itu kan kita mengambil harta dari saudara kita dengan cara jual beli dengan yang baik. Nah, di situ terjadi antara suka sama suka kan? Iya, Bu. Nah, sampai situ paham Anda? Masya Allah, Bu. Ada yang ingin Anda tanyakan? Saya Bu, Nah, Nia. bagaimana jika membeli barang dengan keterpaksaan Bu? Misalnya kan kita ke pasar, misalnya saya ke pasar kemarin tuh kan Bu, Ya. jadi singgah ke toko baju, jadi nggak tertarik kan Bu, dipaksa sama orang tuh membeli baju. Dipaksa sama orang tuanya? Iya Bu. Oh, jadi dia beli jadi bajunya. Tidak lah Bu, karena terpaksa. Nah, siapa Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari Nia? Karena keterpaksaan membeli barang tersebut. Nah, dia tidak menyukainya, tetapi karena dipaksa orang toko tuh dibeli juga karena Iya, sedangnya. Bu. Nah, ada yang bisa menjawabnya Anda? Bu, boleh Bu jawab Anita? Berdosa dia, Bu, karena kan itu orang membelinya berarti dia tidak ikhlas memberikan uangnya kepada orang tersebut, Bu. Ya, bagus sebenarnya jawaban kita ya. Ya, anak yang lain ada yang bisa menambah jawabannya? Bu, masuk api neraka kita, Bu. Ya, ya masuk api neraka juga. Ada lagi yang bisa menjawab? Debbie? Kalau misalnya tidak boleh Bu, kan jual beli itu atas dasar suka sama suka. Iya. Ya, tadi sudah dijelaskan di ayat tersebut yang bagian terakhir adalah jual beli itu atas dasar suka sama suka. Nah, kalau kita tidak ada rasa suka sama suka dengan barang tersebut tetapi dipaksa menjualnya itu disebut dengan batil tadi. Nah, itulah disebut dengan memakan harta saudaramu dengan jalan yang batil. Nah, itu tidak baik karena adanya rasa keterpaksaan oleh seseorang yang ingin membeli tersebut. Nah, jadi dia nggak ikhlas, jadi itu memakan harta yang tidak baik, yang tidak ikhlas. Nah, jadi itu proses jual belinya itu sah, tetapi dilarang oleh agama dan si penjual itu akan mendapatkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, paham ya? Paham Bu. Nah, baiklah, kalau paham berarti paham ya Anda dengan dalil tersebut? Paham, Bu, insya Allah. Bagus. Nah, lanjut ke materi kita selanjutnya. Sebelum lanjut ke materi kita selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi kepada anak-anak Ibu, mau mengulang materi yang kita pelajari yang lalu tadi. Apakah masih mengingat materi yang kita pelajari tadi atau belum ya? Nah, kalau tahu, tunjuk tangan nanti ya jawabnya. Apa pengertian jual beli secara istilah tadi? Saya Bu. Nanya. Jual beli secara istilah Bu, menukar sesuatu dengan sesuatu atau menukar harta dengan harta sesuai hukum Islam Bu. Ya, bagusnya. Berarti masih ingat ya Nanda? Masih, Bu. Nah, berarti masih fokus. Selanjutnya kita masuk ke rukun jual beli. Nah, rukun jual beli yang kita pelajari pada hari ini itu ada 3. Ada yang tahu yang pertama apa? Saya Bu, Nah, ya. pihak yang bertransaksi itu Ya, pihak yang bertransaksi.
Ya, rukun jual beli itu yang pertama adalah pihak yang bertransaksi. Siapa pihak yang bertransaksi ini, Nanda? Bu, Nah, Messi? orang yang menjual sama orang yang membeli, Bu. Ya, orang yang menjual dengan orang yang membeli. Jika tidak ada penjual, apakah transaksi jual beli itu terjadi? Tidak, Bu. Nah, begitupun sebaliknya, jika tidak ada pembeli, apakah proses transaksi itu terjadi? Tidak. Ya, tidak akan terjadi. Ini adalah yang harus ada. Nah, yang kedua ada siapa lagi yang tahu? Bu, Debbie? Ada barang Bu. Ya, ada barang. Ya, bagus ya Debbie. Tapi tambah lagi rukun yang kedua ini ada barang dan kejelasan harganya. tahu ya Bu berapa harga barangnya itu ya Bu? Ya, kita harus tahu berapa harga barangnya ini. Jika kita barangnya ada tetapi harganya tahu harganya tetapi pihak sebelah tidak atau pihak pembeli tidak sesuai, tidak suka dengan harga tersebut, apakah transaksi tersebut akan terjadi? Tidak, Bu. Nah, tidak terjadi. Begitupun selanjutnya walaupun harganya jelas tapi barangnya nggak jelas kayak mana. Apakah transaksi tersebut terjadi? Tidak, Bu. Tidak. Nah, karena tidak ada barang atau tidak ada kejelasan Harga. Nah, yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga? Bu. Minta Ucapan serah terima dari penjual dan pembeli, Bu. disebut dengan Ijab. ya ijab kabul. Oh, berarti nggak dinikahan aja ya Bu, ijab kabul, Bu. Adanya ijab dan kabul. Nah, di sini ijab dan kabul ini bukan hanya berada di pernikahannya saja ya, Misi. Jual beli juga disambut dengan ijab kabul yang mana ijab diucapkan oleh si penjual lalu kabul diucapkan oleh si pembeli. Oh, iya. Nah, tanpa adanya serah terima ijab kabul ini maka transaksi jual beli itu tidak akan terjadi atau tidak akan sah ya. Sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan tentang masalah ini? Ada, Bu. Siapa dulu yang nunjuk Debbie lah? Bagaimana jika orang yang berjualan itu melakukan penipuan pada timbangannya, Bu? Melakukan penipuan pada timbangannya, Iya. jadi diberatkan timbangannya ya itu. Iya, Bu, di orang itu. Nah, ada Nanda yang bisa menjawab pertanyaan dari Debbie? Saya, Bu. Nah, ya. Berarti orang itu berdosa, Bu, karena mengurangi takaran timbangan atau ukurannya, Bu. Karena itu tidak boleh dalam agama kita. Ya, bagus nih ya. Ada pertanyaan jawaban yang lain? Bu, masuk di neraka, Bu. Messi, bagus jawabannya Messi ya, pasti yang melakukan kesalahan itu akan masuk api neraka. Ya, bagus juga Messi. Nah, jadi pertanyaan dari Debbie itu yang berarti diberatkan timbangannya itu kan. Jadi itu proses jual belinya tuh sah Debbie, tetapi cuma dilarang oleh agama karena telah melakukan kecurangan dan si penjual itu akan berdosa dan kelak akan Masuk api. ya masuk api neraka ya Messi. Ya. Jadi sampai sini paham kan Anda? Paham, Bu. Bagus ya. Bu. Badan timbangan dosa. Tidak ada yang berbicara ya Nanda? Ya, Ya, Bu. Iya tadi tuh, Bu. Nah, apa yang dia bicarakan dengan Messi? Suruhnya kalau berarti timbangan suruhnya masuk. Timbangan amal maksudnya diberatkan, Bu. Biar kita masuk surga kan, Bu. Iya, kalau timbangan amal kita berat kita akan masuk surga. Nah, Messi buatlah amal banyak-banyak beramallah kepada sesama kita. Nah, dengan bentuk tidak boleh memberatkan timbangan itu berdosa. Nah, berarti itu tidak boleh ya. Tetapi kalau Messi berinfak, misalnya Messi menjual cabai, ya Messi berikan pada orang lain itu namanya Messi beramal. Nah, nanti Messi akan masuk surga seperti yang dikatakan oleh Iya, Bu. Messi tadi. Baik, Bu. Paham ya, Anda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Ananda kepada menjadi dua kelompok. Ini kelompok Messi dan Debbie kelompok pertama, Nia dan Nita kelompok kedua ya. Menghadap kepada temannya dulu. Kelompok pertama membahas tentang syarat jual beli. Baik, Bu. Cari apa saja syarat-syarat jual beli itu ya. Iya, Bu. Yang kelompok kedua membahas tentang macam-macam jual beli. Cari apa-apa saja bentuk macam-macam jual beli itu ya Nanda. Baik, Bu. Nah, tolong dikerjakan tugas yang Ibu berikan secara kelompok.
berkelompok dan berdiskusi karena bentuk Ananda semua bekerja akan ikut nilai ya. Apakah Ananda benar-benar mencari dengan kelompoknya atau sendiri-sendiri? Kalau ada yang tidak paham, tanyakan yang Ananda. Ibu kasih Ananda waktu sebanyak 7 menit ya untuk mencarinya. Ya Bu. Baik, Bu. Bu bertanya Bu. Ya, Dewi. Ini Bu benar. Yang mana tadi, Dewi? Yang ini Bu. Ini, Bu. Nah, ya. Jadi ini nanti. Paham ya, Nanda? Ya. Bu, tanya Bu. Ya. Yang ini tadi tengok dia. Ya, begitu paham Nanda? Belum? Belum Bu. Belum Bu. Nah, paham Nanda? Paham Bu. Makasih ya Bu. Ya, kerjakan berdua ya. Ya, Bu. Udah Nanda? Dikit lagi Bu. Dikit lagi. Ya, Bu. Nah, cepat ya. Udah kelar Nanda? Udah Bu. Sudah Bu. Nah, baiklah kalau udah selesai, yang kelompok 1 tampilkan dulu hasil diskusi yang Ananda dapatkan dari Berdiri, Bu. kelompoknya. Ya, berdiri. Di sini saja Bu. Kelompok 1 dulu ya. Ananda sini, Bu. minta. Ya, Ananda minta kelompok 2. Maaf Ya, teman-teman. kelompok 1 dulu berdiri di situ. Baik, Bacakan Bu. ada ke temannya ya. Ya Bu. Baik Bu. Baiklah, saya akan bahas tentang syarat jual beli. Di sini yang pertama syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika kita melakukan transaksi jual beli. Yang pertama syaratnya itu syarat penjual dan pembeli atau pihak yang bertransaksi atau akid adalah harus balik atau harus dewasa. Yang kedua dia tuh harus berakal. Yang ketiga suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri, tidak boleh atas keterpaksaan orang lain. Selanjutnya syarat barang yang diperjualbelikan atau objeknya itu atau maksud alaih suci, tidak boleh barang yang haram, bermanfaat. Yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Yang keempat dapat diserah terimakan. Yang kelima barangnya kadar dan sifatnya harus diketahui oleh penjual. Jadi bentuknya harus diketahui, tidak boleh remang-remang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi mengenai syarat jual beli. Selanjutnya yaitu syarat-syaratnya ucapan serah terima atau ijab kabul. Ijab itu adalah ucapan penyerahan dari penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli. Selanjutnya syaratnya itu alat transaksi jual beli. Alat transaksi jual beli haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya seperti uang. Sekian presentasi dari kami. Ya, silakan duduk kembali Debbie. Nah, itulah presentasi dari hasil diskusi kelompok 1. Apakah ada kelompok 2 yang ingin ditanyakan atau yang tidak dipahami penjelasan dari kelompok 1? Ada yang ditanyakan, silakan ya, apa yang ditanyakan. Catat pertanyaannya ya kelompok 1. Baik, Bu. Pertanyaannya yaitu di mana dalam syarat jual beli yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi ada di situ namanya rusdu. Nah, apa yang dimaksud dengan rusdu itu kelompok 1? Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan rusdu kelompok 1. Baik, Bu. Langsung dijawab atau cari dulu? Langsung, Bu. Nah, silakan jawab kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 di mana apa itu rusdu? Apa pengertian dari rusdu? Rusdu yaitu memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. Jadi dia itu harus paham tentang agama, paham dengan agama, dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya mengelola keuangan dengan baik, yaitu paham dengan berapa harganya. Terus nanti kalau ada yang membeli, nanti dia tahu berapa harganya dan berapa kembaliannya. Nah, itu jawaban dari kelompok Messi. Nah, paham ya Anda? Paham, Bu. Nah, jadi sedikit Bu tambahkan. Nah, rusdu itu adalah memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengelola keuangan dengan baik. Nah, maksud dari urusan agama di sini adalah kita mampu tahu dan bisa menerapkan dalam kegiatan jual beli tentang agama tersebut. Nah, contohnya saja lalu tentang kita tahu urusan keuangan. Nah, betul yang dikatakan oleh Nanda Messi tadi, kita harus bisa harus tahu dengan mata uang. Nah, berapa kembaliannya. Nah, contohnya saja dengan menggunakan kartu kredit. Nah, maka kita sebagai penjual harus kalau ada orang yang bisa berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, otomatis kita sudah memiliki mesinnya dan kita paham dan bisa menggunakannya. Nah, begitu pun selanjutnya kalau ada orang buta yang belanja kepada kita kan, nah maka kita harus jujur mengembalikan uang yang dimiliki oleh saudara kita itu walaupun dia buta, karena itu adalah salah satu tentang keagamaan kita yaitu jujur. Kita jujur mengembalikan uang orang yang buta tersebut meskipun dia tidak melihatnya, tetapi kita harus tanamkan ke dalam diri kita harus jujur dalam melakukan proses penjualan. Nah, paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kelompok 2 yang menampilkan hasil diskusinya dan kelompok 1 tolong dengarkan ya. Baik, Bu. Iya, berdiri. Baik, kami kelompok 2 akan mempresentasikan selanjutnya yaitu tentang macam-macam jual beli. Yang mana yang pertama yaitu bai sohihah, yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Di sini ada macam-macam bai sohihah tuh. Yang pertama yaitu jual beli barang yang terlihat jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. Yang kedua, jual beli barang pesanan yang lazim dikenal dengan istilah dengan akad salam. Dan yang ketiga, jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak. Yang keempat, jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh ditambah keuntungan. Yang kelima, jual beli barang secara kerjasama atau serikat. Yang keenam, jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli. Yang ketujuh, jual beli barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan. Yang kedelapan, jual beli hewan dengan hewan. Selanjutnya yang kesembilan, jual beli barang dengan syarat qiyad, yaitu perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan jika tidak ada kecocokan di dalam masa yang telah disepakati oleh keduanya. Yang ke-10, jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat.
Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berdiri ya. Bu. Selanjutnya yaitu poin nomor 2-nya bai fasidah, yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Adapun macam-macam bai fasidah itu jual beli yang terlarang, artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, yang mana bai fasidah itu jual beli terlarang. Macam-macamnya, pertama jual beli sistem ijon. Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil tanaman yang masih belum nyata buahnya, belum ada isinya, belum ada buahnya. Seperti jual beli padi masih muda, jual beli mangga masih berwujud bunga. Yang kedua, jual beli barang haram. Jual beli barang haram yang diharamkan hukumnya tidak sah dan dilarang serta karena haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras, bangkai, darah, daging babi, patung berhala dan sebagainya. Yang ketiga, jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup atau mati. Yang kelima atau yang terakhir yaitu jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Nah, itulah hasil dari kelompok 2, Bu. Nah, apakah kelompok 1 paham dan ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, Bu. Nah, silakan kelompok 1, kelompok 2 jawab, catat pertanyaannya dan jawab nanti ya. Ya, Bu. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba berikan contoh jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, coba kelompok 2 jelaskan contoh jual beli barang yang belum dimiliki. Bisa jawab langsung, Nanda? Bisa, Bu. Nah, silakan. Yaitu contoh jual beli barang yang belum dimiliki. Ini contohnya seperti ini, saudara. Nah, contohnya Debbie ingin menjual sebuah sepatu kepada Messi, tetapi sepatu yang ingin Debbie jual tersebut masih ada di toko dan belum Debbie beli ke toko tersebut. Nah, sepatu tersebut, jadi jual beli tersebut terlarang. Paham? Ya, paham Nanda? Paham, Bu. Ya, jadi pertama sedikit, jual beli barang yang belum dimiliki itu adalah terlarang di dalam Islam. Jadi contohnya saja seperti yang disebutkannya tadi. Nah, Messi ingin membeli sepatu kepada Debbie. Messi ingin menjual sepatu kepada Debbie, tetapi sepatu yang tersebut belum ada di tangan Messi, masih di toko. Entah bagaimana, entah rusak, entah kayak mana barangnya belum tahu. Nah, jadi itu maksudnya ya, paham Nanda? Ya, Bu. Nah, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 penampilannya sangat baik. Nah, berarti kelompok 2 penampilannya dan kelompok 1 sangat baik sekali. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Paham dari awal sampai akhir, mulai dari pengertian, dalil, rukun, syarat, macam-macam. Paham Anda? Paham, Bu. Nah, kalau paham, Ibu mau memberikan beberapa kuis kepada Ananda. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, angkat tangannya. Ibu akan memilih angkat tangan yang paling cepat di antara Anda ya. Baik, Bu. Nah, yang pertama, kuis yang pertama. Nanti siapa yang menjawabnya betul, Ibu akan memberi 2 seperti nilai atau nilai plusnya ya. Baik, Bu. Nah, kuis yang pertama, siapa yang tahu pengertian jual beli secara istilah? Bu, Nah, Messi? pengertian jual beli secara istilah yaitu ada tukar menukar barang dengan barang atau harta dengan barang yang dilakukan dengan mengikuti tata cara ketentuan hukum agama Islam, Bu. Ya, bagus sekali Messi. Nah, pertanyaan kedua, pada dalil tentang jual beli pada Al-Quran surat berapa dan ayat berapa terdapat? Debbie? Quran An-Nisa ayat 11, Bu. Ya, bagus Debbie. Nah, kuis yang terakhir. Siapa tahu rukun jual beli? Saya, Bu. Nia?
jual beli ada 3, Bu. Yang pertama, pihak yang bertransaksi adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan, Bu, dan harganya telah ditentukan. Yang ketiga, ijab kabul serah terima antara si penjual dan kepada si pembeli. Ya, bagus nih ya. Jadi kuis untuk hari ini cukup 3 saja. Berarti Ananda Sobi yang belum mendapatkan kuis hari ini bersabar untuk minggu besok lebih cepat lagi angkat tangannya ya Ananda. Baik, Bu. Nah, jadi siapa yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Bu, saya, Bu. Nah, Messi. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya itu pengertian jual beli itu terbagi 2, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau secara istilah, ada tukar menukar harta dengan harta atau harta dengan benda melalui tata cara hukum Islam, Bu. Terus dalilnya tentang jual beli ini terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, Bu. Terus adapun rukun-rukunnya ada 3. Rukun yang pertama itu pihak yang bertransaksi atau akid. Yang kedua mencakup ada barangnya dan tahu harganya, Bu. Yang ketiga itu adanya serah terima atau ijab kabul, Bu. Ya, bagus ya Messi. Ya, Bu. Nah, jadi jual beli itu secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah akad menukar barang atau barang, harta atau harta yang tata caranya sudah diatur oleh hukum Islam. Nah, yang mana dalil dari jual beli ini terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan, yang mana di antara kamu suka dengan suka. Nah, jadi itu adalah dalil tentang jual beli. Nah, selanjutnya rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama adanya transaksi jual beli, yaitu adanya pembeli dan penjual. Yang kedua adanya barang dan adanya harga barang. Nah, yang ketiga adanya ijab dan kabul antara pembeli dan penjual. Nah, sampai sini paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, baiklah kalau paham materi kita. Nah, mohon Ananda semua untuk mengulang-ulang materi kita pada untuk minggu besok. Ibu akan bertanya lagi apa saja yang Ananda pahami tentang ini ya. Jadi Ananda harus mengulang materi yang kita pelajari ini di rumah ya. Ya, Bu. Jadi tugas untuk Ananda minggu depan mencari tentang materi kita minggu depan itu adalah tentang kirat dan riba.